Hey, yeah. Ay mana kay maya ewadanino ewadanino naita watane uya marie bapu marie awita ay mana tina na tapiyati gayokati natapiye gayokati hallelujah 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 hey yeah anikika Anigika Aymana Bakay Maya Kadanino Aymana Boko Petaya kay Maya Kadanino Ewadanino Naita Yugatame Nawawa Yasua Aymana Boko Petaya Aymana Bakay Tigana Topia Gayo Gati Natapi Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, hey, Anigika, Ogatamema, Nawa Yasuama, Aitae, Nawa Yasuama, Mutato again Maya, Ewadanino, Kagadanino, Edodanino, Naita Ugatame, Mutatua. Yeswa ibora ga dimi yepie wani biani tiga na topie gayo gati na topie gayo gati hallelujah 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 hey anikika Metakaida Mewo pungo papua bagay takaida migago di migago makikimaya ewadanino hagadanino migago tay di mimana migago epi di mimana tiga mianati natapi gayo gati gayo gati Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, anikika, ebare, anepa perati ki maya agadanino. Ewadanino, anike, ebare, wawa yasua, repa, wada perati ki maya agadanino. Arepa wada perati epietiga rayo gati naimia rayo gati hallelujah 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 hey anikika emana temana eyape duai makakadanino ya duai makakadanino wawa yasua wae emana temana bakopetaya iya pie tiga na topie gayo gati nitopie gayo gati Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, anikika, dere bareka tere, bunda bareka tere.
Eni ya makayeko, ya pemeriko karadanino, wawa Yesua wae, haleluya. Akichiga mikago kiyoka, aye, ro bedo, ani yoka gairo kuduse. Ya pepaka witi datanika, dongai moga, iya pie tiga nimi ye, haleluya. Nito pie, rayo kati ye, haleluya, 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 haleluya. Miyoko beuno, wae nindigino, soko, wadawe, robedo, dimi boko robedo, rokudus wae, akya kai kaki yoka, dimi doko udani doko jaye, iya ka dimi mana, kani mitie, kayo katie, kani mitie, kani mitie, kani mitie, haleluya, 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 haleluya. Kaya boko, dimi boko, watame akidoba bonitano, Yesu awaye, dimi boko mana boko akidoba bonitano, apika dimi mana ye pie, daugai mo gaya imana gaya pie, dimi mana tirani to pie, kayo kati, nito pio kati, kayo kati, haleluya, 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 hosana, hosana, haleluya, 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 haleluya. Shalom, puji Tuhan. Salam sahabat, sobat sabit dalam Kristus Yesua Amasya Adonai yang telah dipersatukan melalui hubungan darah Yesua Amasya Adonai, telah menjadi satu keluarga kerajaan Yahweh. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam channel kami tentang berita Sion akhir zaman. Saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudari yang selalu setia mengikuti channel kami. Pada saat ini kami akan beritakan kembali berita tentang dengan tema roh hikmat Tuhan menyelamatkan Papua. Haleluya, itu temanya, di mana peranan roh hikmat Tuhan menyelamatkan Papua. Untuk itu, sebelum kita terus melanjak mengikuti dan menguraikan bagaimana roh Tuhan itu bekerja, hikmat itu dia bekerja di atas Papua untuk menyelamatkan Papua, kita berdoa dulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai, pada saat ini kami siap mendengarkan roh hikmat, di mana peranan roh hikmat untuk menyelamatkan bangsa Papua dari cengkraman bangsa-bangsa, dari cengkraman roh jahat, dari penjajahan dosa, penjajahan iblis, penjajahan bangsa-bangsa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai, dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan, ketiga firman ini disampaikan Bapa, biarlah Bapa pintu penginjilan dibukakan sehingga setiap orang yang kami mengerti, memahami bagaimana hikmat Tuhan untuk menghadapi dunia bangsa-bangsa dengan perjanjian atas negeri, lukisan tangan Tuhan di tanah Papua dengan hikmat Tuhan, dengan roh hikmat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Amsal Bapa 9 ayat yang ke-15. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai, sehingga Bapa di dalam nama ketiga mendengarkan, memahami, mendengarkan ini, mendengarkan, memahami, lalu setiap orang asli yang ada di Papua untuk menghadapi dunia dengan kekuatan hikmat, dengan hikmat-hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai, Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir di atas mimbar hati kami untuk Engkau berwacara di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesua Amasya Adonai, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Sebelum kita menguraikan tentang bagaimana peranan roh hikmat Tuhan menyelamatkan Papua, kita mengikuti firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan, dasar firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-13 sampai 18. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa, seorang raja yang
agung menyeran dan mengepunnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungannya yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin dan berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tidak ada seorang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Haleluya. Ya, ini firman Tuhan. Amsal Salomo menyatakan bahwa hikmat itu, dengan hikmat saja itu bisa menyelamatkan satu kota yang dikepung oleh suatu raja. Seperti Israel. Israel itu dikepung dari utara, timur, barat, selatan. Kecil dia, tetapi karena ada orang-orang berhikmat di dalam kerajaan kota-kota Yerusalem, maka tetap Tuhan melindunginya, menyelamatkannya, karena Tuhan melihat orang-orang berhikmat menaruhnya di Yerusalem sampai hari ini. Haleluya. Bagaimana dengan kita di Papua? Luar biasa. Ya, kita kembali ke apa itu hikmat. Hikmat itu semua bermula dan berasal dari Bapa di surga. Ada pohon kehidupan yang sumber hikmat di sana, dan juga ada buah pengetahuan tentang baik dan yang jahat juga di Taman Eden di Firdaus. Haleluya. Itu sumbernya ada di sana. Jadi dari sumber yang pertama dari Bapa yang ada dari sumber pohon kehidupan itu, buah pengetahuan dari pohon kehidupan itu, dengan buah pengetahuan baik dan tidak baik itu yang ada di sana itu, haleluya, menghasilkan ada 3. Itu menjadi ada 3 setelah manusia kejatuhan mengalami 3. Yang pertama adalah hikmat setan, hikmat Lucifer, hikmat setan. Yang kedua adalah hikmat manusia sebelumnya, dan yang ketiga adalah hikmat Tuhan, hikmat Bapa Yahweh, hikmat Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya. Ya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, yang kedua selanjutnya pendamai, yang ketiga peramah, yang keempat penurut, yang kelima penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Yakobus 3 ayat 14 sampai 17. Haleluya. Jadi hikmat itu dia terpecah menjadi 3. Ada hikmat dari Tuhan, dan ada hikmat manusia, dan ada hikmat setan. Nah, hikmat setan ini, ya, tadi kita sudah dengar hikmat setan itu penuh dengan iri, kebencian, mementingkan diri, dusta melawan kebenaran. Ya, hikmat Lucifer itu awalnya adalah iri. Dari iri dia berkembang menjadi mementingkan diri. Setelah menyombongkan diri, memegahkan diri, baru dia melahirkan apa? Dosa, berdusta melawan kebenaran. Setelah itu dia melahirkan apa? Persinahan. Setelah melahirkan persinahan, jadilah pembunuhan. Itu sumbernya ada di sana. Hikmat setan. Hikmat manusia itu dari buah pengetahuan yang baik dari Adam, dia turun temurun generasi-generasi sampai sekarang orang pelajari, mulai dari TK, SD, SMP, mulai dari lingkungan rumah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi dengan berbagai ragam hikmat manusia. Haleluya. Itu hikmat manusia. Kalau hikmat Tuhan itu muatannya adalah firman Tuhan. Muatanlah firman Tuhan, tetapi di dalamnya yang diisi dengan ada hikmat dari roh hikmat, atau orang yang memiliki karunia hikmat. Haleluya. Karunia hikmat. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 itu terdapat ada namanya, biar orang berkata-kata dengan hikmat. Itu berkata-kata hikmat itu roh karunia hikmat ada di dalam orang itu. Dia berkata-kata dengan hikmat. Kalau kita kembali lihat di firman Tuhan lagi, itu berhubungan dengan
bagaimana roh hikmat itu dia beracara. Haleluya. Kita lihat Yesaya 11, 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat. Nah, ini sini roh hikmat dan roh pengertian. Hikmat dan pengertian, roh penasihat, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi. Sekarang muatannya daripada hikmat itu apa? Kalau muatan daripada hikmat yang berhubungan dengan hikmat Tuhan itu, haleluya, ada kepintaran, ada kecerdasan, ada pengetahuan, ada pengertian, ada takut akan Tuhan, ada pengenalan akan Tuhan. Itu muatannya. Haleluya. Muatannya. Jadi cerdik, cerdas, pintar. Haleluya. Seperti orang-orang Israel itu. Haleluya. Mereka cerdik, pintar. Hampir semua model-model apapun. Teknologi, ilmu pengetahuan dia berkembang pesat di Israel. Haleluya. Dia menciptakan pesawat. Dia menciptakan segala sesuatu yang luar biasa sampai saat ini. Haleluya. Itu hikmat. Hikmat yang memang Tuhan berikan pada kita. Kalau orang Papua di zaman dulu bilang hikmat atau pasai itu telah pergi dengan orang-orang di Israel, di Yerusalem. Nah, pasai itu apa? Hikmat atau roh kepintaran itu pergi. Nah, kuri itu dia tinggal dengan orang Papua, adik-adiknya Israel yang tinggal dengan Papua. Maka kuri harus dibunuh supaya orang Papua itu jadi pintar kembali. Haleluya. Nah, apa itu hikmat Tuhan? Hikmat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke inti pembicaraan yang berhubungan dengan tema tadi. Haleluya. Temanya kita mendasari ayat firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke 15. Seorang raja yang agung menyerang, mengepunnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungannya yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat, dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Haleluya. Jadi cerita di ayat ini menyatakan bahwa seorang raja mempunyai alat-alat perang yang canggih, punya pesawat, punya kapal tempur, punya pesawat, punya kapal tempur, dia punya pasukannya begitu hebat. Ya, dia juga siapkan model apapun semua. Nah, tetapi dan dia bikin tembok-tembok dekat, dia punya pangkalan-pangkalan perang. Nah, dekat-dekat. Umpamanya dia bikin di Pengge sebelah, dia bikin di Morotai di sebelah, atau dia bikin di arah utara, pulau-pulau terjauh, umpamanya di atas Papua. Haleluya. Nah, tetapi di situ terdapat seorang yang miskin. Haleluya. Ayat ini dibilang di situ mempunyai orang miskin, tapi dia mempunyai hikmat. Haleluya. Dia memiliki roh hikmat. Haleluya. Kita lihat kembali bagaimana roh hikmat yang menyelamatkan Israel pada zaman dahulu. Waktu Daud itu masa di Yerusalem, Tuhan bilang begini, sebenarnya Yerusalem itu bisa dikepung oleh beberapa negara, di situ habis. Tetapi untung ada biji mataku, ada orang yang berhikmat yang kutaruh di Yerusalem, yaitu siapa? Daud ada di sana. Haleluya. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, kau harus menangis, kalau tidak aku taruh pedang di atas langit. Kau lihat pedang akan menghantam 12 suku Israel. Nah, Yeremia dia di sana dengan hikmat dia menangis, mengaku dosa-dosa Israel. Haleluya. Dengan pengakuan dosa Israel di hadapan Tuhan dan para pemimpinnya, Tuhan mulai belas kasihan kepada orang Israel, karena ada orang yang berhikmat yang kecil sedang berdoa meratap di hadapan Tuhan. Dia mengaku dosa-dosa Israel. Haleluya. Ya, jadi peperangan dan juga lain-lain dia terjadi karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Setelah Raja Yeremia mengadu ke Raja Israel, memberitahukan bahwa ini Israel, Raja harus perintahkan semua rakyat harus tunduk dan berpuasa, harus merendahkan diri 3 hari 3 malam, tidak boleh makan dan minum. Kalau tidak akan kamu ditawan, kalau tidak akan kamu dikepung, akan habis orang Israel. Haleluya. Sehingga Raja takut kepada Nabi, Raja takut kepada orang-orang berhikmat, orang yang takut memiliki roh hikmat untuk mengetahui apa itu roh hikmat. Haleluya. Hikmat itu orang yang mengetahui pengetahuan, tahu tentang apa yang sedang akan terjadi. Nah, nanti itu dia bekerja sama dengan nabi atau marifat, hikmat marifat, roh hikmat, roh marifat. Dia mengetahui semua. Haleluya. Apa yang akan sudah terjadi akan ke depan terjadi. Haleluya. Di sini dibilang begini.
sekarang orang ini ada di situ, tetapi orang tidak menghargainya, tetapi orang itu menyelamatkan ini. Kita lihat contoh kembali lagi. Pada waktu orang Israel sedang berperang dengan orang-orang Palestina, maka orang Israel mau lewat jalan ke sebelah sini, mereka mau jalan. Begini di Israel itu, di Samaria itu ada seorang nabi namanya Elisa. Elisa mendengar bahwa di raja sebelah ini Filistin, mereka ada kesepakat di sana untuk besok orang Israel lewat jalan ini, kita jaga dorang. Begini raja Elisa langsung pergi kasih tahu raja supaya jangan besok kamu lewat ini karena orang Filistin jaga kamu di situ. Haleluya. Sudah, hari itu besoknya dong orang Israel tidak lewat karena Nabi datang memberitahukan mereka orang hikmat ini, karena mereka jangan tidak lewat. Akhirnya dong jaga sampai pagi sore begini, orang Filistin dong baku marah, mungkin ada mata-mata di sekitar kita. Haleluya. Begini apa yang terjadi? Sudah, mereka bahas raja marah, raja Filistin marah membunuh dia pun tentara-tentara orang, ada mata-mata di sini kayak begini. Tiba-tiba ada orang dari belakang sana suruh dia bilang begini, raja, tidak. Itu di Yerusalem, di Samaria itu ada seorang nabi, seorang berhikmat. Dia sudah mengetahui apa yang tadi tuanku raja kemarin bicara, dia sudah tahu. Ya, dia pergi lapor ke raja Israel untuk tidak boleh tentara lewat sini sehingga itu gagal dan Dora. Haleluya. Sudah. Dari situ raja Filistin perintahkan kirim tentara orang untuk pasukan untuk pergi tangkap itu Elisa. Begini malam hari itu Elisa sudah dikepung oleh tentara-tentara Filistin. Begini Elisa bilang begini sama bujannya, tentara Filistin kurung kita. Begini Elisa bilang apa? Elisa berdoa baru Elisa buka kamar daripada bujannya. Dia begini, kereta dari surga punya itu seperti kereta Israel, terlalu banyak, malaikat tutup. Haleluya. Begini Elisa keluar ketemu ini. Bujannya bilang, oh kita punya pasukan lebih banyak daripada dong punya. Haleluya, kau tenang. Begini Elisa, paginya Elisa keluar, baru kamu cari siapa? Dia kasih tahu tentara-tentara, dia bilang, kami datang untuk cari ini, Raja Israel. Oh saya tahu, mari saya antar kamu. Tapi sebelum mau diantar itu, Elisa berdoa dulu. Tuhan butakanlah mata dari tentara Filistin. Begini semua buta, semua mata jadi buta. Pikiran jadi buta, mata jadi buta, pikiran hilang. Haleluya. Sudah Elisa kata, kamu kenapa buta semua ini? Elisa bilang, kenapa kamu buta semua ini? Aduh, kami ini mau datang cari tangkap itu. Ada ini nabi satu di sini. Tapi aduh kami jadi buta. Jadi ini bagaimana? Haleluya. Dia sudah nasa antar kamu ke sana, kamu ikut saya saja. Jadi semua orang buta sekarang kamu baku pegang tangan, tentara dong baku pegang tangan dari Filistin dong punya. Kalau saya lompat, kamu juga lompat. Kalau saya tunduk, kamu tunduk. Ya dong baku pegang tangan, baru dong jalan sampai Raja Israel rumah sana, baru istana dong masuk. Begini sekarang Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata orang-orang ini, orang tentara Filistin. Begini satu ada mata buka semua. Pasukan Israel sudah kurun orang, baru dong ada dalam lingkaran pasukan Israel. Begini Raja Israel bilang apa? Bagaimana ini kita menghabiskan orang kah? Elisa bilang tidak boleh kamu bunuh di dalam rumah halaman, itu dilarang oleh hukum peran orang Israel. Tidak boleh kau bunuh macam orang perang, tidak boleh kau bunuh dekat kau rumah halaman, tidak boleh. Jadi sudah akhirnya Elisa bilang sama raja, sekarang kau kasih peringatan sama mereka. Jadi dikasih hukuman, kasih peringatan, baru dia bilang lain kali tidak boleh kamu masuk ke sini. Dong dikasih pulang. Orang tentara Filistin dikasih pulang. Haleluya, atas perintah Tuhan. Dari situ orang Filistin itu dong takut selama orang berhikmat ini, yaitu Elisa masih ada itu. Dong tidak berani masuk di wilayah Yerusalem, wilayah orang-orang Israel. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Kok orang tidak masuk akal? Kenapa sampai bagaimana orang kecil yang berhikmat ini dia bisa menyelamatkan satu Papua besar yang dia bisa selamatkan? Haleluya. Haleluya. Padahal ini tentara dong bakal dalam tidak ramai aneh. Luar dalam. Hampir dong babak rampas Papua sampai dong perang dunia ketiga. Haleluya. Negara-negara besar. Bagaimana? Sekarang peranan roh hikmat itu bagaimana? Haleluya. Nah,
Hikmat, roh hikmat ini dia berpikir, dia minta petunjuk Tuhan bagaimana cara untuk supaya Papua ini diwujudkan aman di dalam roh. Haleluya. Oh, dia dapat hikmat dari Tuhan. Haleluya. Iya, yang pertama itu karena orang Papua moyang itu mereka telah merusak Taman Eden. Jadi harus minta ampun dosa-dosa moyang turun-temurun orang-orang Israel yang telah merusak Taman Eden. Yang kedua, minta ampun dosa turun-temurun kepicikan Yakub 12 Israel. Yang ketiga, telah bunuh banyak para nabi, para rasul dan Yesua di atas Papua. Harus minta ampun, semua selesaikan. Ini namanya masa kepicikan Yakub. Jadi orang-orang kecil di bawah ini sedang berdoa. Minta ampun yang orang hikmat untuk menyelamatkan. Kalau tidak begitu, Tuhan kirim bangsa-bangsa akan 180 negara. Bisa habiskan orang Papua. Haleluya. Jadi orang-orang yang kecil yang tidak dihitung ini dalam ini dengan hikmatnya mereka bertaruh di hadapan Tuhan. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Minta merendahkan diri, minta ampun. Mengaku dosa bangsa-bangsa, pribadi, kaum, keluarga, bangsa, marga. Sampai lari kepada 12 saudara punya dosa-dosa. Haleluya. Nah, ini. Jadi hikmat. Dengan hikmatnya, hikmat itu berdoa, tanya Tuhan, Tuhan bagaimana supaya ini. Jadi seorang hikmat, dia bertanya, dia kerjasama dengan Bapa di surga, dia bekerjasama. Jadi apa yang Bapa kasih tahu lewat orang yang berhikmat ini, dia kasih tahu kepada orang-orang. Tetap macam orang-orang itu macam tidak percaya, dong pengetahuan. Dong sampai di Amerika, dong sampai di PBB, dong sampai di bangsa-bangsa, dong kekuatan, dong pengetahuan. Ya, dong alat perang, dong lawan sana, lawan sini. Terjadi semua. Haleluya. Nah, terjadi. Dong coba juga tapi memang gagal. Haleluya. Jadi caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua? Ya, ada yang sudah dong pakai yang pokoknya dunia punya yang mau bilang pakai ilmu ini ilmu itu. Padahal sementara orang yang ke Papua ini dong pakai ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, semua dong pakai. Haleluya. Bagaimana kasihan pikiran orang Papua? Dong kerja dong. Dong kepun dengan berbagai cara, dengan pesawat, dengan apa saja dong pakai ilmu beli dari Amerika punya, Rusia punya, bangsa-bangsa India, Arab punya dong bawa. Kepun kasih kurung ini Papua kasih habis, haleluya. Tapi tidak jadi juga dong kasih habis, haleluya. Karena memang di dalam ini ada Elisa, di dalam ini ada orang-orang berhikmat yang takut Tuhan, haleluya. Jadi begitu dong bawa dong ilmu, dong kasih babat semua, kasih buta dong mata, haleluya. Itu cara bagaimana hikmat, dengan hikmat itu menyelamatkan. Haleluya. Dengan hikmat kita menggunakan hikmat, akal budi, pikiran, kecerdasan. Haleluya. Bagaimana kalau umpamanya hari ini orang Dani kalau mau berbicara ke luar, ke dalam, ya harus pakai hikmat Tuhan, berdoa tanya Tuhan. Beri minta hikmat daripada Tuhan. Orang-orang di Sorong, orang-orang Papua, semua harus kembali sekarang itu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Haleluya. Minta hikmat, pengertian, kecerdasan. Kalau dia bicara A di PBB, bagaimana saya bicara ini? Kalau dia bicara B di Inggris, saya bicara bagaimana? Kalau dia bicara ini di Arab, saya bicara bagaimana? Haleluya. Jadi apa yang saya harus bicara? Supaya satu perkataan, satu peluru habis, selesai. Haleluya, dia bungkam. Haleluya. Ini cara-cara bagaimana supaya kita kerjasama dengan Bapa di surga sudah. Haleluya. Karena apa? Kita punya rambut dengan ini, kulit itu yang hitam, rambut itu keriting. Tetapi darah kita darah Israel, darah daging Israel. Haleluya. Dan itu unik yang Tuhan buat. Haleluya. Dengan demikian dan bangsa-bangsa mereka tahu hal itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita orang Papua untuk kembali? Yang pertama adalah yang terakhir dari itu tadi dari kitab Yesaya tentang hikmat itu kita tadi baca itu. Ya itu ini takut akan Tuhan. Jadi siapapun dia, baik di gunung, di laut, di hutan, di lembah, di istana, di kerajaan, di mana-mana dalam luar, kau orang Papua, kau tinggal di istana presiden sekarang, atau kau tinggal di lembaga-lembaga ini itu apa saja, sekarang kau harus takut Tuhan. Untuk orang Papua khusus orang asli Papua itu yang pertama. Takut Tuhan itu apa? Jauhi perbuatan pelanggaran 10 perintah Yahweh yang dilarang, tidak boleh lakukan. Itu yang pertama. Perhatikan 10 perintah Yahweh. Yang pertama, tidak boleh kau menyembah berhala. Kau perang, kau jangan gunakan kekuatan berhala. Haleluya. Yang pertama. Yang kedua, yang lain-lain juga tidak boleh kau gunakan. Perzinahan harus kau hindari. Haleluya. Segala bentuk pembunuhan dan apa semua kau harus hindari. Haleluya. Itu cara untuk bagaimana supaya ini
kita keluar dari pemulihan, percepatan pemulihan itu terjadi. Jadi apa yang Tuhan mengajarkan kita tentang hikmat untuk bagaimana cara supaya kita hadapi segala sesuatu dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya, ini bagaimana cara kita hadapi. Sekarang kita lihat kalau Salomo yang tadi ada satu lagu itu. Lagu yang tadi dari awal, dari yang saya tadi nyanyikan itu adalah bahasa suku Me di Papua. Itu artinya begini. Salomo itu Tuhan bilang itu doa Salomo. Salomo itu dia bilang dia baru jadi nobatkan menjadi raja Israel. Setelah Daud menobatkan dia menjadi raja, dia urapi menjadi raja Israel itu Salomo. Salomo pertama dia pergi berdoa, baru minta. Dia minta hikmat. Dia bilang apa? Saya ini baru kecil, tidak tahu memimpin orang banyak. Tuhan berikan saya hikmat untuk saya bisa mengadili bangsa-bangsamu 12 suku Israel. Dia berkata, kita baca, berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Yahweh kepada Salomo, oleh karena itu kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda, kemuliaan ataupun juga nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah mengerjakan engkau, merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau ada dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Haleluya. Ini berarti kerajaannya Salomo itu luar biasa, hikmat diberikan. Raja-raja datang studi banding ke kerajaan Salomo. Haleluya. Dan kekayaannya itu semua rumah yang dibuat, kekayaan istana dan juga bait Yerusalem Salomo yang dia bangun pertama itu semua dari emas tuleng asli. Kaki dia saja itu dia punya beratnya itu 45 kilogram emas murni. Belum lagi tabut peti perjanjian di dalam. Belum lagi alat-alat perkakas-perkas lainnya. Semua itu dari emas. Rumah, istana, semua itu dari Salomo pun itu dari emas. Haleluya. Nah, haleluya. Baru sekarang kekayaan itu ada di mana? Kalau itu dia terjadi di atas bumi. Ya, haleluya. Orang barat itu bilang kekayaan itu ada di atas, di Salomon. Dong cari Salomon, dong kurung begitu tidak ada di sana. Haleluya. Dong bilang di Pulau Jawa, Sumatera. Ternyata dia juga ada di Papua. Haleluya. Nah, sekarang bangsa-bangsa itu di luar dong sudah tahu dengan dong mata alam. Dong sudah tahu dengan dong punya ilmu pengetahuan teknologi, sudah selidiki apa isi perut daripada Papua itu. Dong sudah tahu semua. Haleluya. Ya. Sekarang haleluya, itu semua Tuhan yang Bapak Yahweh yang sembunyikan. Oleh karena itu Papua itu disebut dengan Bapak di surga menyebutnya itu, Bapak beritahu kami itu negeri lukisan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Nah, kembali ke hikmat tadi. Jadi Salomo minta hikmat. Haleluya. Pada waktu raja-raja datang untuk studi banding kepada Raja Salomo, Raja Salomo memberikan hikmat itu kepada bangsa-bangsa, kepada kerajaan-kerajaan di bumi. Jadi pada zaman itu, jadi pada waktu itu kerajaan Salomo itu ada di daerah tinggi Mewodi di Papua. Dia punya puing-puingnya masih ada sampai sekarang. Bapak sudah beritahukan itu. Haleluya. Saya tidak uraikan banyak di sini. Lalu dia tinggal puing-puing. Pada zaman itu dia ada pada zaman sekarang yang disebut kalau di tanah Jawa itu adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu adalah waktu Raja Majapahit datang ke studi banding dengan di Salomo. Salomo memberikan, Tuhan bilang itu Salomo memberikan hikmatnya. Salomo memberikan hikmatnya kepada raja ini. Raja Majapahit. Lalu apa yang bisa Salomo buat itu? Majapahit itu juga dia bisa buat. Dia kembali ke tanah Jawa dan mereka mulai kembangkan buat namanya Candi Borobudur. Haleluya. Itu dibuat. Di atasnya stupa Candi Borobudur itu dia berbentuk. Kenapa dia berbentuk? Stupanya berbentuk
dia itu berbentuk sarang burung cendrawasih. Haleluya. Tuhan bilang itu sarang burung cendrawasih karena lambang pemerintahan kerajaan Salomo itu cendrawasih. Haleluya. Itu Bapak ada bilang seperti itu. Saya tidak bisa uraikan banyak tentang itu. Ada waktu, ada tempat lain. Sekarang kenapa kerajaan di sana sepertinya sudah dihabiskan 2 kali. Israel tempat tanah airnya itu dihancurkan, kasih hilang jejak. Tuhan munculkan di barat sana, di Yerusalem. Itu cara Tuhan tuh luar biasa. Ya, di hikmatnya Tuhan tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Ya, hikmat ini kan, bagaimana untuk mencari tahu hikmat Tuhan, ya harus berdoa, tanya Tuhan. Haleluya. Termasuk bagaimana cara untuk Papua dilepas dari segala cengkraman, harus berdoa, tanya Tuhan. Berdoa, tanya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan jawaban-jawaban, ya bangsa itu harus lakukan seperti yang Bapak kasih tahu. Itu rumusnya. Karena segala sesuatu dari Dia. Haleluya. Dari Bapa pencipta pelukis negeri tanah Papua. Ya. Jadi kenapa candi-candi Borobudur dan lain-lain di tanah Jawa, di bagian Bali, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan tanah Jawa ini tidak dihancurkan? Itu Bapak sendiri sengaja taruh supaya orang tahu, oh betul. Jadi candi Borobudur itu bukan bawa dari ini India sana atau dari tanah Arab, tidak ada. Itu diambil dari Raja Salomo. Jadi bukan tempat ibadahnya orang Hindu, Buddha atau Islam, tidak ada. Itu orang Yahudi punya pada waktu zaman Salomo. Tetapi pada generasi berikutnya kan, dulu kan Bapak bilang begini, antara Papua PNG dengan Pulau India itu, dia itu satu ema saja. Satu ema itu artinya satu rumah dorang. Tapi pada zaman Kaus, tahu Kaus itu masa kekacauan Yahweh terhadap manusia dan pulau-pulau karena bangsa manusia memuncak. Nah, di situ dalam rancangan Tuhan, dalam hitungan detik menit itu Tuhan pisahkan antara Papua, PNG, Australia dengan India. Nah, pulau-pulau yang sisa-sisa itu ada di wilayah-wilayah Maluku itu adalah pulau sisa terakhir antara Papua dengan India berpisah. Sisa-sisanya dia ada di wilayah-wilayah Maluku. Haleluya. Jadi kalau kita mau uraikan itu panjang ceritanya. Kita kembali kepada fokus. Dengan roh hikmat Tuhan menyelamatkan Papua. Haleluya. Sekarang bagaimana cara kita mau keluar dari kesukaran besar itu? Bagaimana? Hikmat harus dibangun. Kecerdasan harus dimiliki. Kepintaran harus dimiliki. Kepengetahuan, berbagai disiplin ilmu. Itu senantiasa harus berdoa juga supaya disempurnakan oleh hikmat dari Tuhan untuk menurunkannya di atas orang Papua, karena hikmat itu memang sumbernya ada di sana. Haleluya. Pada waktu saat dalam satu doa peperangan itu Tuhan memperlihatkan kami, memberitahukan kami bahwa pada waktu Soekarno masuk ke Papua itu, haleluya, Soekarno itu bisa dia memerdekakan Indonesia karena berkat itu ada ambil dari Papua, dari Israel. 12 suku Israel punya bapaknya, punya tulang, salah satu tulang yang menyelamatkan Indonesia, yang memerdekakan Indonesia. Dia tahu bahwa mereka itu tahu pada zaman itu dengan mata alamnya, ilmu-ilmu mata alamnya, dong tahu bahwa Papua itu orang Israel. Mulailah mereka mengadakan untuk bagaimana mengutuk orang Papua. Nah, tapi itu tembaga, kutukan-kutukan itu semua sudah dicabut semua, sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Ya, kutuk tembaga sudah dibakar dengan dia punya markas-markasnya, apa semua sudah dimusnahkan oleh api Yahweh. Ibrani 12:29, apa Yahweh api yang menghanguskan, sudah bakar semua. Sekarang bagaimana supaya dengan hikmat. Nah, siapapun dia, kau orang asli Papua, kau gubernur kah, presiden kah, bupati, kau gubernur kah, DPR kah, kau bupati kah, kau dari lembaga apakah, lembaga apakah, sekarang itu kau harus berdoa. Memakai sistem yang nanti disebut dengan bagaimana supaya mendengarkan perkataan seorang hikmat. Kembali ke tadi Pengkhotbah 9. Kembali ke Pengkhotbah 9. Bagaimana supaya kita belajar bagaimana tidak boleh menghina apa yang kami beritakan lewat firman Tuhan ini, lewat channel ini, tetapi bagaimana kita harus mendengar, bagaimana prakteknya kita harus menggunakannya. Di situ kita sangat diberkati. Tuhan sudah bilang, siapapun dia, di gubernur, bupati,
DPR di tanah Papua ini, kalau don't akui pekerjaan Roh Kudus dan Roh Hikmat yang sedang bekerja di atas, itu pemerintah mereka akan diberkati. Tapi kalau don't tidak hargai pekerjaan Roh Kudus di atas tanah Papua, itu mereka akan hidupnya kacau balau. Itu Bapak sudah bilang, karena wilayah Papua itu wilayah sudah dipatok dengan patok Roh Kudus dan kawasan takhta Tuhan. Haleluya. Dan beribu malaikat Tuhan itu naik turun, mengurung dan melindungi. 7 lapis itu melindungi Papua. Haleluya. Nah, di situ bagaimana supaya kita mengikuti. Kalau dalam hukum-hukum orang Me, pada zaman dahulu itu ada namanya doa-doa pai. Kalau ada masalah besar yang tidak bisa diselesaikan oleh hakim-hakim adat pada waktu itu, imam-imam, itu mereka harus panggil seorang nabi atau peliat atau doa-doa pai, ma doa-doa pai, ma topai atau ma doa-doa pai. Ma topai itu orang yang berkata benar, yang diberitahu oleh Tuhan kepada dia melalui Roh Kudus, yang disebut dengan doa-doa pai, ma doa-doa pai. Ya, nabi yang benar yang dari Tuhan. Nah, nanti dia beritahukan ketika dia datang menyelesaikan masalah, itu dia beritahukan masalah dulu begini. Sekarang begini, ke depan akan begini. Dia kasih tahu semua seperti nabi pertama orang Israel punya nabi pertama adalah siapa? Samuel. Itu dia tahu yang dulu. Dia apa sebentar sedang terjadi, dia tahu. Ke depan akan tahu. Itu namanya orang yang memiliki hikmat, roh marifat, pengetahuan dalam karunia-karunia atau jawatan-jawatan disebut nabi. Nah, atau roh hikmat, marifat. Haleluya. Nah, ini. Jadi, nanti terakhir itu kalau mereka panggil nabi itu baru masalah selesai. Siapa mau bantah? Ini semua diungkapkan. Semua ditelanjangi habis-habisan. Nah, sekarang bagaimana nabi Tuhan muncul di atas Papua untuk menyelamatkan Papua dengan roh hikmat itu tadi. Haleluya. Kita bongkar rahasia-rahasia bagaimana perbuatan daripada Belanda dulu, Inggris bagaimana. Haleluya. Bongkar perbuatannya Amerika berapa? 182 negara. Ya, setelah bahas untuk supaya kasih batal kemerdekaan Papua, 300 golden Inggris keluarkan untuk bayar Belanda. Belanda batalkan. Haleluya. Jadi Amerika dan lain-lain siasat semua, mereka siasat semua. Itu semua tahu. Semua dibongkar habis. Jadi waktu itu Soekarno masuk dengan ilmu apa? Itu dong saya tahu. Padahal Soekarno memerdekakan Indonesia itu berkat dari Papua punya juga baru. Dia tidak menghargai. Karena dia mau kuasai Papua. Nah, sekarang hal-hal begini itu nanti akan ditelanjangi oleh roh hikmat tadi, roh pengetahuan tadi. Haleluya. Kalau sudah mulai telanjangi, sudah mulai bicara. Ya, yang lain sambung, yang lain bicara. Haleluya. Yang lain di luar, dalam, semua harus memiliki hikmat Tuhan. Semua harus memiliki, kita bicara, harus perkataan, setiap perkataan yang berbicara kepada siapa itu. Berdoa dulu. Saya mau berbicara ini. Di dalam orasi saya mau berbicara ini. Nah, jadi Tuhan waktu saya berbicara, Tuhan berkati urapi perkataan-perkataan saya mau bicara. Hal tentang kebenaran, tentang jati diri kami orang Papua, dan bicara tentang kami orang Papua. Haleluya. Jadi semua itu siapapun dia, jangan merasa dia, saya ini pernah belajar sekolah master teologi dan lain-lain, dan saya pernah belajar ini itu. Jadi saya harus mengandalkan siapa kekuatan, tidak perlu saya berdoa, tidak perlu saya ini. Itu kau akan ditipu, kau akan itu kau punya pikiranmu menipu diri kamu sendiri. Ya, justru itu yang supaya ditambahkan kamu harus takut Tuhan di atas negeri ini, supaya kamu bicarakan perkataan diurapi, didengar. Haleluya, berdoa. Haleluya, berdoa. Jadi dengan hikmat, seorang yang berhikmat ini, dia menyelamatkan kota yang besar yang tadi sudah dikepung itu. Haleluya. Dia selamatkan, dia lindungi. Dengan hikmatnya, Tuhan melihat siapa yang berhikmat di tanah ini, di negeri ini. Oleh karena ada orang berhikmat di situ, Tuhan sudah berkat daripada orang-orang berhikmat yang ada di situ, sudah wilayah itu, kota itu, negeri itu diselamatkan. Haleluya. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, berkat bagi semua orang yang mendengarkan dan mengikuti channel ini. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan, dan Tuhan memberkatinya. Pada saat ini juga sebelum saya berdoa untuk kita semua supaya kita orang Papua asli itu diberkati, diberikan hikmat, marifat. Pada saat ini saya menyanyikan satu lagu lagi, bukan menyanyi tapi mazmur dari mamanya Salomo, punya mama itu. Dia menyanyikan satu mazmur kepada Salomo. Dia berdoa untuk Salomo dalam suatu mazmur, tapi ini dalam bahasa Me. Saya menyanyikan mazmurnya itu. Ya me marika Viai kikau
Wow gawi ya mau gawi dini gara itu. Ada kita ipada niki yo anu. Ada kita didi dan niki yo anu. Etu ke kau wai ko. Ayo mai dah kau ya me. Akai pa ya bagi yo di mana menitau no, tu mana menitau no. Etu kai ko wai ko, iwa mai da kaya me. Akai pa ya bagi yo ko, di mana menitau no, tu mana menitau no. Itu artinya bahwa aku sangat sayang melihat anak saya yang sulung Salomo itu. Dia mau memimpin kerajaan yang baru yang besar, tidak bisa. Dia pusing 7 keliling, ini raja muda. Saya kasihan melihat dia. Tetapi sekarang dia sudah datang puasa di tempat-tempat sumber mata air, tempat engkau Yesus berada, Yahweh berada. Sehingga engkau berikan semua hikmat, pengetahuan dan kekayaan semua engkau berikan kepada dia. Haleluya. Itu doa seorang mamanya Salomo punya doa dan itu dikabulkan. Jadi Salomo berdoa, mamanya juga berdoa. Haleluya. Kita berdoa Tuhan memberikan. Matius 7 ayat 7, 8. Saya memintakan diberikan, siapa mengetuk pintu akan dibukakan, siapa mencari akan mendapat. Haleluya. Kini Bapak, pada saat ini Bapak, kami orang-orang asli Papua yang ada dalam setiap lembaga apa saja di atas tanah Papua ini, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai, untuk berbicara kebenaran dan jati diri orang Papua, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai, sehingga Bapak, dalam kami minta hikmat dan pengertian, pewayuan dan Bapak kecerdasan, Engkau berikan kepada semua orang Papua, baik yang ada di gunung-gunung, ada di pulau, ada di lembaga, ada di tahanan, ada di tempat-tempat penghakiman seperti ini, Bapak Lukas NMB, rombongan Maria, baik juga yang ada di luar alam. Bapak, Engkau memberkati mereka, urapi mereka, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai, supaya ketika mereka berbicara, pengurapan itu mengalir mereka, dan apa yang berbicara itu bagaikan anak panah, bagaikan pedang, bagaikan api yang membakar, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai, bahwa mereka dalam hidup takut engkau dan hikmat Tuhan Salomo yang pernah ada di atas Papua itu, di mewah di Papua, Bapak, dalam nama Bapak Takra, hikmat Salomo itu, ini tahun pembukaan firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun hikmat Salomo. Tahun ini adalah tahun peperangan rohani. Tahun ini adalah tahun Bapak pembukaan firman Tuhan. Biarlah kitab hikmat Salomo itu terbuka bagi orang Papua. Bapak, dalam nama Bapak, Engkau memberkati, mengurapinya. Setiap orang yang mendengarkan channel ini, Bapak, dalam nama, kalau mereka percaya, Engkau memberkati mereka. Mereka yang tidak percaya, Engkau membuka cakrawala mereka. Sehingga semakin mereka yakin dan percaya, mereka menerima dalam nama Tuhan, sehingga pengurapan itu, Bapak, turun atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Kami percaya Bapak, apa yang kami minta, doakan, percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Roh kemiskinan atau roh kebodohan yang nanti disebut dengan roh kuri itu sudah dimutbasmi di atas Papua. Kami percaya roh pasai atau roh hikmat itu akan turun di atas tanah Papua, dan Bapak teker menaungi orang Papua, Bapak teker besar kecil tua muda, Bapak dalam luar, dalam nama Tuhan Yesus Masiya Adonai. Terima kasih Bapak. Kami percaya, minta doakan, percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa lagi di channel lain. Haleluya. Amin.